usulan Rafik Kembesina dan juga bisa diterapkan di semua kalangan, yaitu adalah United Nations Declaration of the Right of Peasants and Other People Working in Rural Area. Ya, ini adalah deklarasi yang kita perjuangkan dari Indonesia selama 17 tahun hingga PBB mengesahkan tanggal 17 Desember 2018, dan ini menjadi alat perjuangan kita untuk menerapkan Decade Family Farming. Karena itu KNPK, bahkan pemerintah, bahkan IFAD, FAO juga perlu harus untuk mereferensi norma internasional terkait dengan UNDROP ini ya. Jadi terkhusus ada di pasal 2 terkait dengan kewajiban umum negara. Nah, tidak hanya Kementan ya, tapi semua instansi pemerintah ada kewajiban untuk menjalankan UNDROP dan disambungkan dengan Decade Family Farming ya. Ya, kemudian membaca RAN tadi ya ini sekaligus juga komplement dari pendapat KNPK. Memang sejak di KNPK sendiri tadi kurang nampak atau hanya tersirat menyebut tiga jebakan atau 3 bencana yang saat ini kita hadapi, yaitu satu adalah kemiskinan, kemudian adalah kelaparan, tadi sudah disinggung sama Bapak Agung dari PKP, dan yang ketiga adalah konflik agraria. Di pendapat di KNPK itu sudah disebut kriminalisasi dan perampasan lahan. Ya, memang karena cakupan Decade Farming ini sangat besar, tentu saja perlu halaman yang sangat prioritas. Nah, saya selama ini aktif di Global Steering Committee Decade Family Farming ya, bahkan bulan Oktober tahun lalu itu ada dialog konsultasi global Sekretariat Decade Family Farming dengan parlemen. Nah, waktu itu anggota DPR yang datang di acara itu adalah dari Komisi 4. Ada Bapak siapa lupa namanya, Bapak Budiono yang dari Nasdem kalau nggak salah, dan ada Ibu Aprila dari PDI. Nah, sayangnya sekarang Komisi 4 tidak hadir ya, ini makanya perlu KNPK untuk sosialisasi lebih lanjut kepada parlemen, sehingga tadi ada menyelaraskan segala kebijakan yang pro petani, dan juga waktu itu saya juga meminta DPR juga untuk lebih concern dengan UNDROP. Bahkan di seminar dengan Vian 3 bulan lalu ya, saya sudah juga disebutkan bahwa Pak Jarod ya, Bappenas juga segera mengkaji pelaksanaan UNDROP ini. Ya, kalau kita bicara pasal-pasal dalam UNDROP ini tentu saja akan masuk ke semua pilar dari Decade Family Farming ya. Jadi tadi Mas Gunawan sudah menyebut ada hak atas tanah, kemudian ada atas benih, kemudian kita menempatkan pendidikan, kemudian ada gender di pasal 4. Nah, ini semua masuk dan diterapkan dalam pelaksanaan UNDROP. Pertanian keluarga, jadi menjadi salah satu instrumen internasional ya, walaupun kita bisa menambah dengan UNDRIP untuk masyarakat adat, kemudian ada voluntary guideline land tenure, kemudian ada untuk nelayan voluntary guideline small scale fisheries. Jadi memang banyak instrumen yang menjadi acuan dalam Decade Family Farming ini, dan memang ini sudah, kalau nggak salah ada 24 referensi dari UNDFF ini, termasuk terkait dengan perubahan iklim ya.
Karena itu sekali lagi tadi prioritas mana yang sangat yang ditonjolkan di KNPK ini ya. Karena yang saya tahu selama ini presentasi pemerintah ya, baik DPR kalau di FAO itu selalu membawa program pangan pekarangan ya, yaitu baik, tapi menurut saya tidak cukup. Karena itu kenapa tadi KNPK, kemudian ada Mas Eko, Mas Garwan juga bicara tentang perlunya reforma agraria. Bahkan di dialog UN Summit yang diadakan oleh Bappenas yang tadi Pak Jarod tadi, saya juga hadir di situ saya masuk dalam grup 3 Pak Jarod, dan saya mengusulkan perlunya reforma agraria di situ, dan kemudian agroekologi ya, karena sudah ditangkap. Cuma yang reforma agraria ini yang tidak muncul secara eksplisit di hasil UN investasi ini. Kemudian terkait dengan partisipasi ini penting ya. Saya rasa mungkin ke depan perlu didetailkan, dan tentu saja perlu saya pernah usulkan Mbak Ika ya, modelnya workshop sehingga tidak top down. Tadi sudah disebut sama Mas Eko ya, jadi RAN ini harusnya disusun bersama seperti itu. Jadi mungkin untuk tahun ketiga ini tahun depannya bisa KNPK, kemudian pemerintah, dan juga yang non anggota KNPK, karena memang ada platform yang memang khusus terkait isu, tidak hanya dalam payung besar seperti KNPK ini. Paling itu aja Mas Priadi ya, tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Zainal dari SPI dan Lavia Campesina. Jadi sangat menarik ya, sudah semakin terbuka bahwa kemudian juga memang sebagai tolak batu loncatan pertama memang sudah dimulai dengan secara program pemerintahan dalam RAN-PK yang di launching di bulan Desember di tahun 2019. Tapi kemudian ada pandemi, dan kemudian ini baru timbul nih kesadaran lagi bahwa ternyata kita tidak bicara stunting aja, tidak bicara rawan pangan, daerah rawan pangan aja, tapi banyak hal lainnya. Kemudian timbul lagi masalah tentang masalahnya itu tentang tanah, ada tentang pengakuan kelembagaan petani, ada tentang wilayah-wilayah di kehutanan, wilayah adat dan sebagainya. Nah, ini kemudian mengemuka tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional itu sudah mengemuka gitu. Nah, di depan kita minta ini tanggapan dari Pak Dito Wikantosa ya, Pak Dito Wikantosa SS, Magister Humaniora atau Magister MHum. Ini staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan Kementerian PDTT dan Transmigrasi. Apa Pak Dito sudah ada di sini ya? Ya Pak. Siap Pak, silakan Pak. Bagaimana Pak tanggapannya, dan yang paling penting juga ini Kementerian Desa dan PDTT Transmigrasi ini sangat mempunyai ikatan yang kuat dalam memperkuat sistem pangan di Indonesia dan di dunia, bahkan juga bagaimana kemudian tadi UNDROP tentang pengakuan hak asasi petani dan juga pekerja yang berada di pedesaan kemudian diakui. Nah, ini juga kita akan terkait juga, ini pedesaan kan tidak hanya yang di bawah BPN saja yang kita bicarakan, tapi juga termasuk yang di bawah KLHK nih, pedesaan-pedesaan yang ada di dalam hutan misalnya Pak. Dan bagaimana nih Kementerian Desa dan PDTT Transmigrasi untuk menanggapi ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Gus Den dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara ini, dan saya juga mengajak beberapa pejabat di
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ada Ibu Lugiarti, beliau PLT Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang menangani masalah ketahanan pangan di desa. Kemudian juga bersama kami ada Ibu Fausta Maria, beliau koordinator yang secara khusus memang memfokuskan untuk pengelolaan ketahanan pangan di desa. Nah, terkait dengan pertanian keluarga, pada prinsipnya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tentu sangat akan mendukung, apalagi sudah ada rencana aksi nasional, dan itu tentu dalam bentuk perpres, Pak ya. Nah, tentu saja namanya kebijakan negara, karena kami bagian dari institusi negara, kalau ada kaitannya dengan tugas pokok fungsi kami akan terlibat di dalam proses pelaksanaannya. Demikian juga di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang melokalkan Perpres 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi SDGs yang merupakan agenda global sudah kami dorong dan kami fasilitasikan menjadi dilokalkan pada tingkat desa, dan Bapak Menteri menyebutnya dengan istilah SDGs desa. Nah, SDGs desa itu ada 18 tujuan, kalau agenda global ada 17, jadi ada 17 tujuan, di SDGs desa ada 18 tujuan. Tujuan ke-18 adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi intinya adalah mengorganisir desa menjadi kekuatan gotong royong, keswadayaan, sehingga dengan berbasis kekuatan budaya lokal. Ini yang menjadi ciri khas sehingga agenda global itu dipribumikan di desa-desa di Indonesia. Nah, tujuan terkait dengan pertanian keluarga ini memang di tujuan-tujuan SDGs ini memang juga kami lokalkan. Misalnya SDGs 1 itu tentang desa tanpa kemiskinan, SDGs 2 desa tanpa kelaparan, juga ada SDGs ke-13 desa peduli iklim, SDGs ke-14 desa peduli lingkungan laut, dan SDGs ke-15 desa peduli lingkungan darat. Jadi yang menjadi agenda atau pilar yang tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan itu sebenarnya juga kita lokalkan sampai ke tingkat desa. Jadi pada prinsipnya ketika pertanian keluarga ini rencana aksi nasionalnya sudah ada rincian kegiatannya, dan kemudian nanti akan masuk sampai ke tingkat mikro, di desa sudah secara regulatif sudah sangat mendukung. Nah, perubahan dari penerapan SDGs desa ini juga mengubah pola pengelolaan pembangunan di desa, terutama sekarang di desa-desa difasilitasi untuk memiliki data mikro yang memang milik desa. Jadi data data kewargaan yang merupakan sensus sampai ke tingkat keluarga, by name by address, maupun data kewilayahan, potensi ruang mikro yang memang didata, mulai dari tingkat RT, RW sampai ke wilayah desa. Nah, dari data ini desa diajari untuk membaca kondisi objektifnya, sehingga mereka akan tahu kerentanan pangan atau potensi krisis pangan yang mungkin muncul di desanya. Jadi misalnya stuntingnya, prevalensi stunting tinggi, atau ada anak busung lapar, atau jumlah keluarga yang tidak memiliki lahan, apalagi pekarangan, ini sudah berisiko dia rawan pangan. Nah, dari situ kemudian kami saat ini juga sedang menyusun panduan fasilitasi desa berketahanan pangan. Yang intinya kami menerjemahkan kebijakan dari Badan Ketahanan Pangan terkait upaya untuk mendorong ketahanan pangan sampai di tingkat desa. Jadi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa kemudian difasilitasikan di tingkat desa. Termasuk penggunaan dana desa pun sudah secara eksplisit sudah kami sebut untuk membiayai masalah ketahanan pangan ini. Jadi mulai pertanian keluarga, jadi dana desa bisa dipakai untuk membiayai pengelolaan kandang, kolam, kebun di pekarangan atau di lahan pertanian milik warga maupun juga di tanah-tanah milik desa. Jadi yang khas di dalam pengelolaan ketahanan pangan di desa ini tidak hanya pada lingkup warga, tapi pada lingkup kolektif mereka di tingkat komunitas, misalnya ada kelompok masyarakat adat di desa itu,
Atau kemudian di desa itu sendiri, misalnya mereka masih punya hutan desa, tanah desa, ada tanah ulayat milik desa dan segala macamnya, itu bisa didaya gunakan untuk ketahanan pangan di tingkat keluarga ini. Jadi kerangka aksinya sebenarnya kami mulai dengan cara membenahi model perencanaan pembangunan desa, sehingga ketika ada kerentanan pangan atau krisis pangan, itu desa segera merumuskan arah kebijakan pembangunannya yang difokuskan ke sana dan mendayagunakan sumber daya pembangunan, baik itu keuangan desa maupun aset yang dimiliki desa untuk pembangunan pertanian yang mengarah pada ketahanan pangan. Nah, masalah utama yang dihadapi sebenarnya di tingkat desa itu kan sekarang masalah batas desa ini belum tuntas. Karena ini pertanian kan terkait dengan masalah tanah. Dan desa ini berwenang mengatur dan mengurus atas batas wilayahnya. Nah, kalau desa tidak memiliki kepastian tentang batas wilayah, ini juga mereka tidak tahu sebenarnya tanah yang dimilikinya sampai batas mana. Misalnya desa-desa yang berada di tengah kebun, sawit, yang di tengah hutan, di tengah pertambangan, ini akan kesulitan untuk mengelola masalah ketahanan pangan, karena kalau wilayah untuk dia atur itu tidak pasti, wilayah kepemilikan atas tanahnya juga tidak pasti, maka untuk kerja-kerja kolektif yang terkait dengan upaya mendorong ketahanan pangan juga akan sulit terwujud. Jadi ini menjadi isu yang penting sebenarnya kalau kita mengangkat desa berketahanan pangan, maka yang harus didudukkan pertama dulu adalah masalah batas wilayah desa, di mana desa berwenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Dan dengan kepastian tentang wilayah ini juga menjadi pasti status tanah yang memang dimiliki desa dan nanti dia disertifikatkan atas nama kepala desa ex officio. Ini yang menarik sebenarnya ketika kita bicara tentang pertanian keluarga, maka isu agraria akan muncul, tidak hanya masalah kepemilikan privat, masalah agraria itu juga masalah kepemilikan kolektif ketika tanah-tanah itu akan menjadi milik desa. Ini yang mungkin perlu kita dudukkan nantinya terkait dengan membangun desa berketahanan pangan. Nanti kalau draft panduannya sudah mendekati selesai, bisa kami tawarkan ke kawan-kawan untuk memperkaya, karena yang kami butuhkan sebenarnya ketika memfasilitasi desa itu adalah contoh-contoh baik. Bagaimana sih pertanian keluarga itu mau dibangun, contohnya apa saja. Jadi biar mudah bagi masyarakat desa untuk mengadopsi dan mengadaptasikan di dalam aktivitas pembangunan mereka. Saya kira itu yang bisa kami tanggapi dari diskusi pada pagi hari ini. Pada prinsipnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi tentu akan mensupport kebijakan-kebijakan di Kementerian Pertahanan, utamanya di Badan Ketahanan Pangan, mengingat kami sudah ada MOU dan juga sudah ada kerja bersama dengan Badan Ketahanan Pangan. Dan ini kami juga susun bersama dengan Badan Ketahanan Pangan. Jadi saya kira kebijakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan tentu akan kami tindak lanjuti sampai ke tingkat desa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bito Wikantosa, staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan Kemen PDTT dan Transmigrasi. Nah, ada highlight dari Pak Bito tadi tentang wilayah desa. Ini sangat menarik karena ini kemudian muncul lagi tentang lahan pertanian, tanah pertanian itu sendiri yang kemudian entah di mana berada secara garis virtualnya itu kadang-kadang dia masuk dalam perkebunan, ataupun bisa jadi masuk ke dalam wilayah kehutanan ya Pak ya, gitu ya. Nah kemudian juga ini kita masih bicara tentang ketahanan pangan. Kalau kita bicara tentang hak konstitusional, dia bukan menjadi ketahanan pangan lagi, tapi berdaulat pangan. Nah, ini tujuan kita. Pada waktu kita bicara berdaulat pangan, maka ini bukan hanya program yang kemudian menjadi program kerjaan dalam jangka waktu tertentu, tidak hanya dalam level perpres, tapi berdasarkan level perpres dan perundang-undangan yang ada, kita banyak perundang-undangan, banyak undang-undang yang kemudian juga sistem perundang-undangannya turunannya banyak, yang kemudian bisa kita jadi acuan untuk menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia ini. Ada undang-undang tadi tentang UNDROP, Deklarasi Hak Zati Petani dan Masyarakat yang bekerja di wilayah pedesaan. Itu kita lebih dulu dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan,
ada tentang sistem budidaya pangan, dan kemudian ada begitu banyak undang-undang yang kemudian bisa kita jadikan aturan hukum untuk melaksanakan terciptanya kedaulatan pangan. Nah, dalam hal ini melalui pertanian keluarga. Nah, pertanian keluarga ini saya rasa juga tidak urban farming, juga pertanian keluarga sebenarnya. Nah, tapi kemudian ini pertanian yang dijalankan oleh keluarga yang lebih, mungkin kalau di Indonesia lebih kepada banyakkan identifikasinya ada di pedesaan, identifikasinya. Nah, berikut ini terkait kebijakan-kebijakan yang akan diciptakan. Ini bagaimana nih FAO memandang apakah perlu didorong nggak ini FAO melihat dari luar? Apa memang perlu kebijakan? Apakah seperti itu? Dan kemudian apakah FAO ini tadi kan juga terungkap tentang masalah dua hal, tentang reforma agraria yang disampaikan misalnya via Campesina, masalah reforma agraria ini yang belum terlalu diolah menjadi suatu kebijakan secara internasional maupun secara nasional. Nah, ini kita minta tanggapan dari Pak Khairul An'am W. Purnama, ini dari FAO Indonesia, dan sekaligus permakultur spesialis. Tadi lagi di ini ya, Pak Khairul An'am lagi di kebun tadi. Wilayah kebun. Sekarang udah di Saung. Silakan Pak Khairul An'am. Ya udah. Tenang ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih. Salam. Ini yang terakhir atau masih ada yang lebih akhir lagi? Masih ada Pak Khairul. Oh ya sudah. Ya saya apresiasi sekali dengan kegiatan ini, Gus Din dan teman-teman KNPK dan anggota-anggotanya ya. Untuk sama-sama ketemu berbagai stakeholder untuk bisa berbagi bersama mengenai rencana aksi nasional yang sudah diluncurkan tahun 2019 untuk 2020 sampai 2024. Dan kemudian dalam perjalanan ini kita sudah di tengah-tengah, kita menyadari ada beberapa hal yang mungkin ada tadi misalnya apakah diisi, apakah direvisi, apakah diperbaiki atau bagaimana. Saya kira itu bisa kita garap bersama, terutama KNPK lah. Nah, dalam perspektif FAO, memang FAO sendiri punya concern yang karena memang sejak awal terlibat di UNDFF, United Nations Decade on Family Farming bersama IFAD, dan juga tentu saja elemen-elemen masyarakat lain yang terlibat di UNDFF ketika kemudian kita sama-sama meluncurkan Global Action Plan yang tadi disinggung juga oleh Pak Kabadan, disinggung juga oleh Pak Penas, disinggung juga oleh yang lain-lain juga keterlibatan pihak Campesina di sana, dan lain-lain. Saya kira itu sudah luar biasa sekali. Nah, merujuk pada apa yang disampaikan Pak Jarod di Pak Penas, supaya ini ada instrumen internasional, yaitu Global Action Plan, dan bagaimana kita, karena kalau kita lagi rujuk pada Pak Ivan juga, bahwa pertanian keluarga ini tidak hanya melulu Indonesia, ini seluruh dunia. Artinya kontribusi pertanian keluarga terhadap pangan dunia ini signifikan sekali. Artinya apalagi Indonesia kita tidak bicara hanya Indonesia saja, tapi juga dunia internasional. Jadi ini sangat berkaitan. Kemudian berkaitan dengan pilar-pilar yang sudah disebutkan. Apakah misalnya Mas Eko nyusul, apakah ada pilar baru? Terus dari pihak Campesina juga menyatakan UN Drop sudah ada dan itu sudah ada di pilar-pilar itu sebetulnya. Nah, ini tinggal bagaimana mengkombinasikan dan bagaimana menselaraskan semua gagasan-gagasan itu menjadi sebuah strategi bersama. Oleh karena itu saya mengusulkan, kami dari FAO mengusulkan, ayo sama-sama kita sudah ada rencana aksi nasional, terus kita sama-sama buat strategi nasionalnya seperti apa. Nah, strategi nasional ini yang nanti masih kita kesepakati dan dilakukan seperti yang dikatakan Pak Ivan tadi, masing-masing sesuai kapasitasnya, sesuai tugasnya untuk mendorong ini jadi. Kan begitu saja. Jadi saya istilahnya hanya ngegongin saja dari apa yang disampaikan semuanya. Saya kira ini masukan yang luar biasa. Mungkin kita bisa, FAO akan coba follow up dengan untuk kapan kita mensepakati
strateginya seperti apa supaya ini koheren semua, baik yang internasional, yang nasional, yang soal reforma agraria, yang soal stunting. Sudut pandang ini kami tidak memandang sebagai yang terpecah-pecah, tapi ini satu kesatuan supaya juga tidak dipertentangkan juga, karena ini sebetulnya saling berkontribusi semuanya. Nah, kembali juga ke disampaikan Pak Ivan untuk awareness. Peran penting pertanian keluarga ini kan tidak hanya di petani keluarga sendiri, tetapi masyarakat secara umum. Artinya awareness tentang pertanian keluarga, peran pentingnya itu juga perlu diberikan kepada mereka yang mungkin sama sekali bukan petani dan tidak tahu. Dan kita ini apalagi masyarakat perkotaan, mungkin yang banyak orang yang belum, mereka makan nasi tapi tidak tahu beras padi itu seperti apa, anak-anak dan sebagainya. Jadi artinya ini adalah perlu awareness ini perlu lebih besar. Oleh karena itu menyambung dari Mas Gunawan untuk mainstreaming pertanian keluarga, ya mau nggak mau kita harus ke sana. Jadi upayanya adalah bagaimana memainstreamkan pertanian keluarga ini dalam strategic plan kita dan disatukan itu menjadi strategic plan nasional. Ayo kita sama-sama jalankan. Nah, mungkin ini salah satu peran KNPK yang bisa diambil gitu. Dan kami dari FAO dorong saja nanti untuk itu terjadi. Juga BKP, saya kira ini jangan juga dibebankan hanya BKP. BKP sudah tugasnya banyak. Ini padahal ini sangat multidimensi ya. Kalau kita rujuk lagi ke pilar ke-7, pertanian keluarga ini multidimensi. Jadi dan juga tidak melupakan misalnya soal tadi urban farming misalnya, karena sudah ada gerakan-gerakan yang muncul. Mereka mungkin awalnya bukan petani, tetapi karena keterdesakan, apalagi pandemi seperti ini, akhirnya mereka harus bercocok tanam di atas dak, di atas rooftop dan sebagainya. Nah, ini yang juga perlu diakomodasi saya kira. Jadi tidak bisa hanya oke lah, memang ya bahwa secara statistik dan besaran itu memang teman-teman kita di desa ini. Saya di desa sekali, jauh lebih desa daripada teman-teman semua kayaknya. Mungkin agak sama dengan yang di luar Jawa, walaupun ini masih di Jawa. Tapi pada intinya adalah kita sama-sama untuk duduk untuk bisa membangun konsep ini secara utuh ya. Saya kira itu. Jadi kami nanti akan membantu mengintegrasikan semuanya, terus bagaimana itu menjadi strategic plan yang dimiliki oleh semua dan dilakukan oleh semua sesuai kapasitas masing-masing. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti follow up-nya yang penting. Karena kalau cuma berdiri duduk di sini terus bicara-bicara, saya kira tidak bisa begitu kan, pasti harus ada follow up-nya yang penting. Mari kita sama lakukan. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Anam. Bagaimana kemudian semua stakeholder ini harus ikut bersama-sama dengan dari berbagai sisi tadi ya, dalam satu. Makanya kita bicara tentang suatu framework yang tidak terpisahkan, kemudian jalan bersama dalam pemenuhan hak-hak mendasar dari tidak hanya bangsa Indonesia tapi juga dunia. Tapi pasti ini pengaruh utamaan pertama kali di negara kita, yang kemudian juga bagaimana ini kemudian terus ada. Jadi kita juga akan memikirkan bagaimana framework ini kemudian termaktub secara terus-menerus dalam bentuk aturan-aturan ataupun kerjasama yang lebih rigid. Tapi terkait masalah ruang hidup, wilayah, tanah dan lahan sebagainya, ini kita juga mohon tanggapan dari Ibu Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Apakah sudah ada Ibu Dewi? Halo. Halo, Priyadi. Ya, Ibu Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria. Mohon tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kaban BKP dan juga dari Mas Gunawan serta dari rekan-rekan kementerian, lembaga dan lainnya. Silakan Bu Dewi. Oke, makasih Mas Priyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam kenal. Saya Dewi Kartika dari KPA. Terima kasih Gus Udin dan teman-teman di KNPK yang sudah mengundang saya untuk bergabung. Ini Zoom meeting pertama saya sejak saya pulih dari COVID ini, jadi terima kasih sudah diundang. Sehat.
Begini, tadi sudah banyak sebenarnya yang disampaikan oleh narasumber maupun teman-teman penanggap ya. Artinya sudah banyak elaborasi dan sudah banyak masukan penting. Dan kita mengapresiasi dorongan dari Komite Nasional Pertanian Keluarga ini untuk mendorong memastikan adanya RAN PK ini. Nah, tadi sudah cukup banyak disinggung bahwa salah satu yang menurut saya itu belum menjadi fokus dari rencana aksi nasional ini adalah soal seberapa jauh problem struktural yang dihadapi oleh keluarga petani di Indonesia ya secara nasional itu bisa diadres dalam indikator-indikator pencapaian itu. Nah, dari 7 pilar, kalau saya melihat dan mendengarkan pemaparan para narasumber, tadi memang sudah dimention oleh Gunawan misalnya soal aspek agraria itu tidak menjadi perhatian. Nah, padahal kalau kita berbicara situasi agraria di Indonesia, kalau kita turunkan dari komitmen global soal pertanian keluarga, deklarasi hak asasi petani, ketika masuk ke konteks nasional, sebenarnya ada problem struktural yang penting menjadi perhatian kita bersama, baik di teman-teman KNPK maupun di Kementerian Pertanian sendiri atau Badan Ketahanan Pangan, yaitu problem agraria yang itu saya tidak melihat itu menjadi indikator ukuran pencapaian ke depan. Mungkin nanti bisa ada memberikan ruang untuk memberikan masukan ya. Tapi ada lima pokok persoalan agraria yang ini penting menjadi perhatian. Ketimpangan struktur agraria itu adalah tidak bisa lagi dinafikan. Rasio Gini tanah penguasaan petani-petani di Indonesia itu mayoritas sudah di tahap yang mayoritas itu gurem. Jadi dan proses guremisasi ini sudah tidak lagi hanya soal Jawa dan luar Jawa, tapi kalau kita membuat satu analisa ketimpangan struktur penguasaan tanah yang dialami oleh rumah tangga petani di luar Jawa pun banyak yang mengalami ketimpangan struktur penguasaan tanah, termasuk terutama untuk yang sektor pertanian pangan. Kalau kita melihat PDB, kontribusi sektor pertanian, kalau kita breakdown lagi, sebenarnya sektor pertanian pangan itu melemah dan sektor perkebunan monokultur itu menguat. Artinya tadi yang sempat dimention juga, konversi perubahan landscape agraria di Indonesia itu semakin berkembang ke arah tadi yang mengancam syarat-syarat keberlangsungan hidup rumah tangga pertanian itu sendiri. Jadi, apakah kita mau mengadres syarat-syarat keberlangsungan hidup dari pertanian keluarga? Salah satu fondasi utama yang harus menjadi perhatian kita semua di para stakeholder sebenarnya adalah soal tadi sempat disinggung juga soal hak atas tanah. Nah, tetapi hak atas tanah itu tidak hanya formalitas atau sertifikasi tanah menurut saya, tapi juga kecukupan lahan. Karena kalau berbicara gurem, petani gurem, kelompok petani gurem, Indonesia itu kadang menurunkan indikator petani gurem itu bahkan turun menjadi 0,3 hektar dari setengah hektar. Artinya dia semakin menurunkan lagi indikator kesejahteraan petani dari sisi penguasaan lahan. Nah, ini menurut saya ini yang penting menjadi perhatian kita semua, bagaimana hak atas tanah dan kecukupan lahan itu menjadi indikator yang diperhatikan. Kita tahu sensus pertanian terakhir tahun 2013 dan kita akan melakukan lagi sensus pertanian di 2023. Kita tahu dari sensus pertanian terakhir 5 juta lebih rumah tangga petani itu sudah terlempar ke sektor non-pertanian. Dan itu karena tadi ya ada situasi agraria, ketiadaan akses terhadap tanah, land grabbing, perampasan tanah, konflik agraria yang menahun, kronis, yang itu tidak kunjung diafirmasi problemnya dan solusinya oleh pemerintah. Nah, ketika berbicara ketimpangan dan konflik agraria, tadi juga sudah disinggung. Kita bisa lihat ada puluhan ribu desa masih mengalami konflik agraria dan itu adalah mayoritas rumah tangga petani kecil. Dan ini sebenarnya belum cukup diadres bahkan oleh kebijakan reforma agraria sendiri. Kalau target 9 juta hektar itu sebenarnya sukses dilakukan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, setidaknya kalau kita rata-ratakan undang-undang UUPA, kemudian perlindungan petani, minimal misalnya idealnya adalah 2 hektar, itu 4,5 juta rumah tangga petani itu bisa terselamatkan. Tetapi dalam perjalanan 6 tahun,
target redistribusi tanah bagi petani kecil seluas 9 juta hektar itu tidak ada korelasinya antar kementerian menurut saya. Jadi tadi bagus juga sudah ada masukan bagaimana misalnya teman-teman di Badan Ketahanan Pangan dan kita di teman-teman di KNPK itu bisa mencoba mengkoneksikan sejauh mana sih Kementerian Agraria Tata Ruang ikut berkontribusi pada pencapaian perbaikan situasi dan kondisi rumah tangga pertanian berbasiskan agraria. Karena kalau kita melihat indikator pencapaian di Kementerian Agraria misalnya, termasuk di Bappenas sendiri yang mencanangkan di dalam RPJMN reforma agraria, itu justru yang dijadikan indikator adalah bidang atau jumlah sertifikasi tanah. Dia tidak berbicara kecukupan lahan, sehingga dia keluar, kalau dia gurem keluar dari garis guremisasinya, kalau dia skala kecil maka dia keluar dari skala kecil dan lebih punya teknologi dan seterusnya, dan produksinya meningkat. Nah, itu tidak menjadi indikator. Yang dicapai adalah program sertifikasi. Jadi yang perlu menjadi catatan sejauh mana korelasi antara pencapaian indikator itu bisa dikoneksikan lintas kementerian. Tadi ada juga dari Kementerian Desa, sebenarnya ini sangat relevan sekali bagaimana ran pertanian keluarga ini bisa dikoneksikan baik ke Kementerian Agraria maupun ke Kementerian Desa. Nah, sayangnya ini mungkin untuk masukan untuk Kementerian Pertanian, sejauh ini Kementerian Pertanian belum banyak dilibatkan juga dalam pembahasan reforma agraria. Padahal sebenarnya itu basisnya berbicara soal rumah tangga petani kecil, ketepatan sasaran, sejauh mana petani diperkuat posisinya dari sisi kecukupan lahan, termasuk menguatnya sentra-sentra produksi pertanian. Nah, di sisi lain sebenarnya Priyadi, selain soal bagaimana mengkoneksikan progres redistribusi tanah bagi petani lewat kebijakan reforma agraria, juga soal penyelesaian konflik, karena reforma agraria juga berbicara soal tidak hanya memperbaiki ketimpangan yang dialami oleh petani kecil, buruh tani, atau petani penggarap, tapi juga bagaimana dia bisa secara efektif mengadres konflik-konflik agraria struktural di banyak landscape desa. Nah, ini yang belum terintegrasi sebenarnya. Jadi masih saling menunggu, termasuk misalnya kalau kita berbicara desa transmigrasi, itu masih belum teradres, itu problem lahan usaha 1, lahan usaha 2 itu bisa puluhan tahun mangkrak tidak selesai. Sehingga mereka ketika ditransmigrasikan justru menambah garis kemiskinan di pedesaan. Nah, ini tentu perlu sinergi dari para pihak. Yang kedua soal kebijakan. Tadi ada indikator di pilar soal indikator kebijakan. Nah, ini memang tantangan besar sejauh mana kebijakan yang akan menjadi indikator menguatnya sistem pertanian keluarga. Karena kita tahu dan kita semua di Aliansi Masyarakat Sipil banyak melakukan advokasi terhadap proses ini, banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya paradoks. Jadi bagaimana memastikan program-program atau intervensi atau aksi nasional kita di KNPK ini tidak juga parsial, karena kebijakan-kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap menguatnya syarat-syarat keberlangsungan pertanian keluarga itu sebenarnya lebih cepat, Priyadi. Perampasan tanah, food estate justru berkembang cepat dan bahkan sudah masuk ke Jawa, yang sebenarnya selalu dibilang oleh pemerintah itu adalah wilayah yang agak sulit untuk melakukan reform karena kesediaan lahan tidak cukup. Tapi kalau kita melihat kebijakan food estate bisa secara cepat dalam beberapa bulan terakhir menyediakan tanah dalam jumlah yang sangat luas, jutaan hektar bagi korporasi pertanian, saya pikir kita perlu melihat kira-kira indikator kebijakan mana yang akan jadi ukuran bahwa syarat-syarat keberlangsungan pertanian keluarga itu menguat. Artinya dengan sejumlah indikator tadi ya, soal kecukupan lahan, terpenuhi tidak, petani gurem itu datanya yang mana, apakah dia sudah keluar dari garis guremisasinya, atau petani kecil itu menjadi petani yang sejahtera dan seterusnya, lalu menguatnya sentra-sentra produksi pertanian di pedesaan. Nah, ini yang sebenarnya mungkin perlu ada elaborasi lebih lanjut di teman-teman Komite Nasional, dan bagaimana kita bisa mendorong sama-sama supaya memang soal kecukupan lahan, ketimpangan, konflik agraria itu menjadi isu yang berani untuk dipilah capaiannya sejauh mana. Dan ini perlu ada
kerjasama sebenarnya. Jadi Kementerian Pertanian dengan tadi misalnya yang relevan Kementerian Desa, Kementerian Agraria, Kehutanan juga karena punya tanggung jawab untuk konflik-konflik agraria di kawasan hutan dan punya tanggung jawab besar juga 4,1 juta hektar untuk segera diredis kepada petani. Nah ini bisa diintervensi oleh kita semua. Nah yang ketiga soal regenerasi petani nih. Regenerasi petani menurut saya tidak hanya soal banyak terlibatnya generasi muda milenial ya, tetapi bagaimana harkat dan martabat profesi petani itu menjadi lebih terangkat. Nah ini tentu perlu tadi raising awareness publik secara luas, bagaimana negara itu bisa mengkampanyekan, mendorong rekognisi terhadap petani dan pertanian itu sebagai profesi yang sebenarnya itu secara ekonomi bisa meningkat. Artinya nanti akan nyambung juga dengan sistem jaminan sistem pasar. Nah sampai sekarang sebenarnya jaminan pasar bagi pertanian-pertanian kecil itu harus berjibaku dengan sistem pertanian global termasuk impor. Kembali lagi ke kebijakan tadi, misalnya pasca Omnibus Law, saya pikir kita tidak bisa menafikan bahwa syarat-syarat keberlangsungan pertanian keluarga itu semakin mengecil, karena tadi impor pangan mulai disejajarkan dengan produksi pangan nasional, kemudian food estate, pengadaan lahan skala besar pertanian berbasis korporasi juga sedang didorong, dan gurumisasi, proletarisasi menjadi petani, menjadi buruh tani, petani menjadi landless, itu arahnya sedang ke sana, sehingga artinya regenerasi petani itu kita harus mengukur juga sejauh mana profesi petani itu dari urusan-urusan struktural sampai jaminan sosial itu memang benar-benar terafirmasi, karena kita melihat intervensinya masih artifisial. Misalnya kalau kita melihat dukungan kartu tani, bantuan pupuk, asuransi pertanian premi 3% dari ongkos produksi, alsintan, atau petani yang gagal panen dan seterusnya, itu sebenarnya masih tidak bisa diakses oleh mayoritas petani kita. Jadi mungkin itu Priyadi untuk tanggapan dari saya. Mudah-mudahan proses ini bisa dibuka lebih luas supaya run PK-nya ini bisa kita sama-sama gotong royong, kita godok supaya tadi isu-isu struktural yang dialami oleh petani di tingkat paling bawah itu memang terafirmasi di dalam indikator pencapaian ke depan. Mungkin itu. Makasih Priyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria. Ini sangat menarik, kemudian juga berulang kembali kita bicara tentang wilayah-wilayah pertanian, lahan pertanian, dan kemudian juga keluarga-keluarga petani. Sebenarnya mungkin di flyer tidak ada, tapi ini saya ingin mengundang karena kita sudah berbicara banyak tentang pertanian. Apakah di sini ada dari perwakilan representatif dari Kemen ATR BPN atau mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KLHK dan Kehutanan? Apa di sini ada? Kalau misalnya ada, kalau misalnya memberi tanggapan silakan, atau bisa juga di kolom chat kalau misalnya ada mau tanggapan ataupun pertanyaan untuk disampaikan. Nah, kalau misalnya ada langsung aja untuk di unmute ya. Nah, untuk kemudian terkait apa yang telah kita dengar hari ini, bahan-bahan yang disampaikan oleh Kepala Badan dan juga dengan dari KNPK, kemudian tanggapan-tanggapan, ini akan dirumuskan sehingga menjadi suatu tulisan di mana kita sepaham bahwa ini loh yang diperlukan supaya terciptanya pemenuhan pangan dan menjadikan pangan itu menjadi hak konstitusional, bahwa kemudian kita harus berdaulat terhadap pangan. Nah, banyak hal mulai dari permasalahan kelembagaan, masalah petaninya sendiri, hak azazinya, masalah tanah, masalah lahannya, terus ada wilayah administratif bahkan desa-desa. Tadi sebenarnya ini banyak permasalahan yang sebenarnya di dalam masing-masing kementerian itu sama. Misalnya di Kemendesa tadi juga Pak Bito menyatakan bagaimana kemudian menjadi masalah tentang wilayah administratif desa ini yang kemudian dia disinyalir ada di dalam kebun ataupun mungkin di dalam hutan ya.
ataupun banyak hal lainnya terkait masalah agraria ini, terkait masalah administratif ini, berarti juga nanti kita bisa mengundang Kemendagri menjadi stakeholder di sini, bisa jadi ya. Nah, tadi juga ada pertanyaan yang saya baca di sini, di samping begitu banyak tanggapan, tapi misalnya ada Pak Suyuti menanyakan tentang status regulasi RAN-PK, apakah Perpres, Impres, PP atau apa. Nah, ini penting juga bagi saya. Nah, kemudian pada waktu kita bicara jelas aturannya itu setingkat apa, dan kemudian berdasarkan berbagai undang-undang yang ada di Indonesia, kita bisa membentuk suatu framework kerja yang dimana itu dihormati dan dijalankan oleh semua pihak. Tidak hanya kementerian lembaga, bisa pemerintahan daerah, kabupaten, provinsi, kota, juga diikuti oleh lembaga-lembaga dan kemasyarakatan. Nah, ini penting kejelasan ini. Jadi dia tidak hanya sebatas dari tahun sekian sampai tahun sekian, tapi ini menjadi sustain, menjadi aturan yang bisa kita pegang bersama dan kita jalankan bersama. Ini juga tentang siapa yang secara resmi menjadi anggota komite KNPK ini. Nah, kalau KNPK ini di beberapa negara, ini bisa saya jawab ya. Kalau di sini belum ada pembahasan untuk di Indonesia, tapi sejauh ini masih lembaga yang aktif di tingkat internasional untuk mengadvokasi hak-hak petani. Tapi KNPK itu ada banyak jenis. Ada di beberapa negara yang itu adalah pemerintahan saja. Ada di beberapa negara yang itu hanya swasta saja. Swasta dalam artian itu corporate ya. Ada di beberapa negara yang merupakan NGO ataupun CSO saja, semacam di Indonesia. Ada yang mix dari berbagai macam hal itu. Nah, ayo kalau memang kita ke depan, kita sebagai representatif dari ujung tombak dari dekade dasawarsa pertanian keluarga ini, ayo kita mari bersama-sama kita duduk bersama. Bagaimana ini ke depannya? Apakah kita dalam suatu badan tertentu ataupun kesepahaman tertentu sehingga kita bisa mendorong terciptanya pertanian keluarga yang ya kalau di Indonesia tadi 70% ya, 70% memenuhi pangan di Indonesia. Kalau di secara internasional, secara global itu 80% pertanian keluarga memenuhi pangan. Mari kita bersama-sama mendorong itu. Saya sepakat dengan tadi terkait bahwa kemudian kita harus inline dan bersama-sama dalam harmonis melaksanakan, dan kalau bisa aturannya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya aturan terlalu banyak, kita jungle of regulation. Semuanya dengan aturan masing-masing, sehingga kita tidak mau masuk, ternyata ini ada aturan lain, tapi di bawah kementerian yang lain, yang kemudian kita nggak mau masuk. Padahal itu adalah urusan kita, misalnya kayak gitu. Nah, mari kita bersama-sama untuk bekerja sama membuat framework itu. Nah, kalau misalnya ada yang tanggapan, silahkan langsung di ini saya undang dari kementerian lain boleh, ataupun badan atau lembaga yang lain. Kalau nggak ada, mungkin dari tim perumus yang hari ini, ya gimana? Silakan ini ya. Terima kasih Briadi. Di sini ada tiga petani yang hadir ya dari 3 wilayah. Ada dari Polewali Mandar, kemudian ada dari Luwu, ada dari Jawa Timur. Nah, saya ingin meminta tanggapan dari petaninya langsung, karena aneh kalau kita membicarakan pertanian keluarga sementara suara petaninya sendiri tidak kita dengar. Nah, nothing about us without us, itu kata LVC tadi. Nothing about us without us. Jadi itu yang paling penting. Ya. Silakan. Silakan dari Pak siapa? Dari Jawa Timur, Supra. Halo Supra. Ya Mbak. Ya, Assalamualaikum. Mbak. Salam. Ya, terima kasih. HP saya ini nyambung low, maka saya pakai punyanya Mbak Ati ini. Silakan Mbak Supra. Ya, luar biasa sekali hari ini pertemuan multi pihak, walaupun di tengah COVID, tapi kita tetap bergema untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi persoalan dasar petani yang ada di pedesaan khususnya. Singkat saja yang saya ingin sampaikan berdasarkan empirik yang kami temui dan kami
kerja di lapangan itu adalah bagaimana kemudian apa yang sudah kita perjuangkan, ngomong regulasi yang pro dengan petani keluarga, itu kemudian ada dentungan yang kuat juga di tingkatan tim kita di nasional. Komunikasi di nasional ini dengan berbagai multi pihak, baik dinas pertanian, pemerintah itu juga harus kuat disambungkan. Karena apapun yang kita perjuangkan, realnya harus berdampak pada petani yang notabene ada di pedesaan. Baik sekarang ini kebutuhan input produksi ataupun subsidi outputnya, yaitu di tingkatan bagaimana petani kecil ini memasarkan hasil panennya dengan sesuai yang diharapkan. Nah, peraturan atau regulasi perlindungan dan pemberdayaan petani yang sudah ada, baik di tingkatan Perda Kabupaten ataupun Jawa Timur, ini belum berdampak atau dirasakan manfaatnya langsung oleh petani, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Gitu. Kebijakan subsidi pupuk itu dicabut, bahasanya ada refocusing untuk pandemik dan lain sebagainya. Kemudian persoalan yang sekarang ini lagi ekstrim, bagaimana petani itu terlindungi oleh gagalnya panen akibat salah mongso. Saya sendiri kemarin terlanjur mempersiapkan bibit untuk persiapan padi. Ini kita prediksi adalah hujan, ternyata tidak hujan. Terus sampai bulan hari ini ternyata terlanjur kita nanam brambang sama tembakau, ternyata hujan terus menerus. Nah, ini problem dampak tidak bisa panen akibat cuaca atau ekstrimnya cuaca ini, bagaimana bisa amanat daripada perda yang sudah ada di sana itu benar-benar ini menjawab problem petani dasar yang ada di tingkatan pedesaan. Itu yang kami rasakan hari ini. Begitu. Kita banyak stakeholder mulai dari jaringan bawah sampai atas yang kemudian bagaimana juga bisa kerjasama begitu antara pemerintah yang di bawah sampai nasional terhadap problem ini, Mas. Bisa didengar, Mas Priadi? Oke, lanjut Mbak. Iya, maaf saya di dekat ini musola. Ya, bisa ditangkap ini dengan baik. Ya, poinnya itu, Mas. Poinnya bagaimana komunikasi di tingkatan pemerintah dari atas sampai pusat ini juga harmonis, sehingga apa yang kita perjuangkan di sini ini kita nggak mengulang kembali apa sih begitu. Jadi di tingkatan pemerintah pusat dan daerah ini harus harmonis untuk ngomong perjuangan perlindungan dan pemberdayaan petani yang real hari ini sangat varian dirasakan oleh petani, mulai dari problem input produksi yang dicabut, kemudian subsidi output yang kita harus kerja sendiri sekarang itu, cari pasar sendiri, kemudian salah mongso yang membuat petani ini bingung bagaimana harus menanam apa ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak, ini siapa lagi tadi ini ada beberapa petani loh, dari Polewali Mandar, dari Amenan, Pak Amenan dari Luwu, dari Sulbar. Nah, nanti juga ini ada raise hand dari Pak Wayan Tambunan, FAO, juga Bu Bibom. Mungkin setelah ini ada tanggapan dulu ya dari petani, nanti kita langsung ke Pak Wayan dan Bu Bibom. Silakan. Dari Luwu, dengan siapa? Ini. Dari Luwu siapa nama? Enggak jelas di sini namanya. Oke, boleh yang dari Luwu petani ataupun yang dari Polewali Mandar tadi Pak lupa juga saya. Iya. Siap. Silakan. Sepertinya Pak Amenannya udah keluar. Ya, ini waktu Indonesia Tengah, jadi memang agak lebih dulu ini. Mungkin Wayan aja. Itu ada kita langsung ke Pak Wayan. Ada Mbak Naura itu. Ada Mbak Naura. Naura. Kalau dia mau.
Mbak Rona, silakan Mbak Rona di unmute dulu, silakan langsung. Halo Mbak Rona. Mbak Dora. Tak ada orangnya. Oke, mungkin enggak. Ini kita langsung ke Pak Wayan. Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Ini udah resign dari tadi dan juga tadi sudah ada chat di sini. Silakan Pak Wayan. Wayan Tamu. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bergabung siang, Pak. dalam forum dialog ini. Saya setidaknya ada 6 poin yang saya coba ingin kemukakan dalam forum ini. Yang pertama soal batasan pertanian keluarga. Penting dibangun pemahaman bersama tentang apa sih batasan pertanian keluarga itu. Apakah dia mirip dengan atau sama dengan seperti kebijakan pemerintah Provinsi NTB dengan kawasan rumah pangan lestari atau justru lebih luas dari itu. Kalau batasannya adalah per definisi sesuai dengan RAN-PK, maka cakupannya menjadi jauh lebih luas dari apa yang sudah dikembangkan di Provinsi NTB. Nah, terkait dengan per definisi yang dikembangkan dalam RAN-PK, maka kita menyadari pentingnya peran petani keluarga dalam penyediaan pangan baik global maupun nasional. Secara global, pertanian keluarga berkontribusi terhadap 80% penyediaan pangan global. Artinya apa? Strategisnya posisi pertanian keluarga itu secara signifikan telah menyumbang terhadap pemenuhan kebutuhan pangan global. Oleh karena itu, maka dalam perspektif saya, ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kalau boleh dikatakan ini sebenarnya mereka perlu mendapat privilege. Poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan dokumen RAN-PK ini, apa sih sebenarnya strategic action atau aksi-aksi strategis yang akan dikembangkan secara nasional? Kalau kita bicara tentang aksi-aksi strategis, maka di dalamnya saya membayangkan ada sesuatu perencanaan strategis yang tadinya dikemukakan oleh Pak Anam. Bukan karena kami sama-sama orang FAO, tapi perspektif kami adalah sesuatu yang akan dikembangkan tentu punya strategic plan yang mengarahkan kita pada suatu kondisi sekarang sebagai baseline seperti apa yang kita mau capai ke depan, untuk mencapai ke situ apa indikatornya, apa outputnya, apa targetnya, dan hal itu perlu dijabarkan bukan saja pada tingkat nasional tapi juga sampai pada tingkat daerah. Kalau sudah ada jabarannya, maka perlu diwadahi dalam bentuk payung hukum sehingga dia menjadi dokumen legal sampai implementasinya ke tingkat daerah, bahkan ke tingkat desa tadi seperti sudah dikemukakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Poin yang keempat tentang kepemilikan lahan atau penguasaan lahan atau luas garapan. Bicara tentang pertanian keluarga, sebenarnya kita tidak melulu bicara soal teknis dan soal kebijakan, tapi faktor sosial ekonomi sangat syarat di dalamnya. Saya kebetulan juga sebagai petani, jadi saya bisa bicara dari perspektif petani. Contoh-contoh kasusnya begini. Di Jawa dan di Bali, kebanyakan petani itu sebenarnya bukan sebagai penggarap, tapi sebagai penggarap. Yang masalah bagi petani penggarap adalah mereka harus menanggung biaya pengolahan tanah dan biaya tanam, sedangkan biaya produksi ditanggung bersama. Hasil baginya di Jawa masih jauh lebih baik. Dia bisa 1:2 dari 3 bagian. 1 menjadi hak dari pemilik lahan, 2 menjadi hak penggarap dengan biaya produksi seluruhnya ditanggung oleh penggarap. Ada juga sistem yang maro kalau di Jawa, ya, di mana 50%
hasilnya untuk pemilik lahan, 50% untuk penggarap, biaya ditanggung bersama. Di Bali ini masih terjadi sistem bagi hasil di mana penggarap hanya berhak atas 40% kalau bicara tentang padi, 40% dari hasil total. Dengan biaya ditanggung bersama sesuai dengan posisi tadi, 40% untuk penggarap, 60% untuk pemilik lahan. Di mana biaya pengolahan tanah dan ongkos tanam itu ditanggung oleh penggarap. Saya mengkalkulasinya dengan sangat baik dan dalam keadaan produktivitas yang tidak terlalu tinggi sebagai akibat dari gagal panen karena serangan penyakit jamur dan bakteri misalnya untuk penyakit belas dan kresek, petani tidak dapat apa-apa, petani penggarap tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu maka sistem hasil bagi ini masih perlu ditinjau kembali, tergantung pada situasi daerah masing-masing. Sehingga kita bicara tentang kesejahteraan petani tidak hanya bicara dalam diskusi, tapi implementasinya di lapangan itu berpihak kepada petani yang juga sebagai frontliner, sebagai pelaku dari sistem produksi pangan kita secara nasional. Poin yang kelima, ini kita sudah punya undang-undang tentang, masih poin yang keempat tadi. Sebagai pelaku, seringkali petani dihadapkan pada berkurangnya jatah pupuk. Dari tadinya 2 kg per are, sekarang menjadi 1,7 per 100 meter persegi luas lahan yang akan ditanami padi. Ini sebenarnya jauh mengurangi produktivitas lahan karena memang kebutuhan hara tanaman tidak bisa terpenuhi oleh jumlah pupuk yang diberikan. Ini kan menjadi apa ya? Kita menjadi kontradiktif. Kita ingin meningkatkan produktivitas, tapi di sisi lain jatah pupuknya kita kurangi. Ini kan sesuatu yang menjadi cukup kontradiktif. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita bisa memberikan insentif agar pertanian keluarga punya daya tarik sebagai lapangan pekerjaan yang layak bagi kaum muda, sekaligus menjawab rendahnya regenerasi petani. Di banyak daerah saya pelajari data statistik, jumlah petani dari tahun ke tahun terus menurun. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan di masa depan. Lama-lama kita tidak bisa produksi pangan lagi, atau kita harus mengimpor lagi pangan. Karena di dalam negeri orang yang bekerja sebagai petani semakin berkurang. Nah, saya cepat saja, poin yang kelima adalah kita sudah punya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, jabarannya di setiap daerah banyak yang belum punya perdanya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Justru sebaliknya, banyak sekali lahan-lahan pangan pertanian produktif yang dikonversi menjadi peruntukannya menjadi non pertanian, apakah itu untuk infrastruktur, untuk kawasan industri dan sebagainya. Karena memang lahan pertanian pangan terutama sawah lebih mudah untuk dibangun daripada lahan-lahan perbukitan. Poin yang terakhir, kita perlu mengkaji kembali sistem pangan kita. Apa yang saya maksudkan adalah selama ini kita sering menjadikan beras sebagai komoditas utama dalam sistem pangan kita. Walaupun kita bilang bahwa diversifikasi pangan menjadi penting, tetapi di sisi lain ketergantungan kita terhadap beras masih sangat tinggi. Oleh karena itu, mari dalam RAN-PK ini, diversifikasi pangan juga perlu menjadi salah satu komponen penting yang perlu dipromosikan. Dan poin yang terakhir, tadi Pak Ivan menggarisbawahi panen bukan akhir dari sebuah sistem pertanian keluarga. Saya sepakat dengan itu, karena di dalamnya masih ada marketing dan distribusi pangan. Per minggu ini, akibat pandemi dan PPKM, para sopir truk yang membawa pangan dari Bali ke Lombok harus membayar tes sebanyak 150.000 dan itu hanya berlaku untuk 2 hari.
Jadi kalau mereka sebagai pelaku distribusi pangan dikenakan biaya yang cukup besar, bagaimana distribusi pangan kita di masa pandemi ini? Nah, ini perlu jalan keluar agar distribusi pangan ini tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan di masing-masing daerah. Saya kira itu beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Saya kembalikan, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Siap, terima kasih Pak Wayan Tambunan yang telah memberikan masukan. Pak Wayan dari FAO Indonesia memberikan masukan dan tambahan dan pandangan terkait pertemuan dari materi-materi yang tadi. Nah, ini juga ada tadi raise hand Bu Bibong, apakah masih raise hand atau sudah lower hand? Udah, masih ada Ibu ya? Masih. Oke. Siap, silakan Bu Bibong dari Yayasan Alifa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya sebenarnya juga seorang petani, tapi memang kepemilikan lahannya juga sewa, jadi sebenarnya bisa termasuk dari keluarga petani juga. Nah, banyak hal yang bisa saya rasakan ternyata kita sulit untuk bisa hidup dari pertanian. Kalau kita berhitung tenaga apa yang kita sudah keluarkan. Nah, dari apa yang tadi sudah dikatakan oleh beberapa narasumber, tadi saya setuju sekali dengan masukan dari Pak Wayan, juga pertanyaan yang mirip dengan Pak Wayan. Saya punya 4 pertanyaan. Saya yakin sekali bahwa peraturan-peraturan yang sudah diberikan atau diatur oleh pemerintah itu, yang kita butuhkan itu sebenarnya aturan-aturan yang membumi. Jadi bukan aturan-aturan yang hanya ideal. Tetapi bagaimana kita sebagai petani, sebagai keluarga petani bisa mengakses. Ada 4 hal yang membuat catatan saya dari waktu ke waktu dan saya rasa ini tidak bergerak. Karena saya mengalami sendiri di lapangan. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai petani punya akses kapital. Kita nggak pernah punya akses untuk perbankan yang sederhana. Pada saat kita mau ngambil kredit 50 juta atau 100 juta kita dimintain agunan. Sedangkan lahan yang kita punya adalah sewa misalnya. Itu kan sulit buat kita petani. Yang kedua adalah masalah asuransi. Asuransi untuk pertanian keluarga, asuransi untuk petani. Kemarin kalau tidak saya mungkin teman-teman yang dari advokasi lebih jelas ya, lebih memahami bagaimana undang-undang yang ada untuk asuransi petani. Tetapi yang ada adalah bagaimana untuk kita yang petani-petani kecil yang kepemilikan lahannya misal kurang dari 2 hektar atau bahkan kurang dari setengah hektar. Kita nggak punya asuransi untuk gagal panen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akses benih. Ini yang saya rasa cukup dan menjadi hal yang krusial. Jadi dari beberapa pertemuan bahwa sumber benih kita itu kenapa kita harus tergantung sama benih dari luar, dari perusahaan yang harus kita beli lagi, sedangkan kita kaya dengan benih lokal. Benih lokal bukan untuk diperjualbelikan, kami memang baiknya juga diakomodir, baiknya juga disupport. Bagaimana sistem bank benih yang ada di sistem kelokalan, misalnya dari kelompok-kelompok dari teman-teman pertanian keluarga. Bisa benih apa aja, misalnya benih ikan lokal, misalnya seperti ikan mujair ya, bukan ikan nila, tetapi ikan mujair. Ada ikan tambakan dan lain sebagainya. Itu adalah kekayaan biodiversity kita yang sebenarnya harus kita jaga. Kemudian ada juga kita pakai selain sistem bank benih, ada juga kita pakai sistem barter. Mungkin saya rasa itu mudah-mudahan tidak melanggar ya dari aturan-aturan yang sudah ada. Kita tidak memperjualbelikan kok. Kalau petani kecil kita cuma perlu berapa sih benih? Nggak banyak gitu loh. Tapi kalau kita diizinkan untuk kita punya sistem bank benih sendiri, kita punya sistem barter sendiri untuk lokal kita, sehingga kita tetap bisa menjaga keragaman hayati yang ada di lokal kita. Itu hal kedua yang penting. Yang ketiga adalah akses market. Sekarang saya panen nih jeruk lemon. Di luar berapa coba jeruk lemon import? 15.000, ongkos produksi kita nggak bisa dengan 15.000. Karena kita belum bisa efisien. Karena lahan kami kecil. Nah itu yang saya katakan bahwa untuk petani kecil, kita untuk masuk pasar lokal aja banyak sekali aturannya. Mulai dari sertifikasi, kita mencoba untuk penjaminan lokal atau mungkin PJS. Yang sebenarnya PJS itu adalah dari petani untuk petani. Saya rasa ini adalah salah satu permintaan kita di dalam RAN PK itu juga dimasukkan bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan juga mensupport hal-hal termasuk masuk ke akses market. Kalau online kita bisa lakukan sendiri, tetapi kalau kita mau masuk ke supermarket dan lain sebagainya, kita harus ikut dengan perusahaan atau usaha yang sudah lebih besar dahulu dibandingkan kita yang masih kecil.
Kemudian yang keempat adalah masalah kepemilikan lahan. Tadi tentang kepemilikan lahan tadi sudah diungkapkan oleh Pak Wayan. Itu juga menjadi satu pertanyaan. Kenapa kalau untuk yang korporasi dimudahkan ya? Tetapi buat kita yang petani-petani kecil yang lahannya kurang dari 2 hektar kok kayaknya susah banget gitu. Jadi alangkah baiknya di dalam gerakan secara nasional, kalau kita menginginkan bahwa kita berdaulat pangan, ya disupport dong petani kecil. Jangan petani kecil ini dijadikan cuma buruh tani atau sesuatu yang tidak punya kekuasaan untuk di lahan pertaniannya sendiri. Jadi ada 4 hal yang tadi saya katakan, akses kapital perbankan, akses benih, akses market, dan masalah kepemilikan lahan. Pertanyaan saya, apakah ada peraturan yang memang mensupport atau menguatkan sehingga dari atas sampai ke bawah aturan-aturan ini bisa berjalan sehingga kita yang ada di lapangan merasa teranyomi dengan apa yang ada untuk kita bisa menghasilkan produk pangan yang sehat. Juga misalnya kalau kami berbasis pertanian organik ya, pertanian yang organik, kemudian produknya sehat, ramah lingkungan, agroekologi, dan lain sebagainya. Di mana kita tidak ingin masukan dari intake itu didapatkan banyak dari luar, tapi kami menginginkan intake itu kita dapatkan sendiri. Jadi buat kami urusan subsidi pupuk itu tidak menjadi masalah karena kita bisa membuat pupuk sendiri. Jadi maksud saya adalah bagaimana sih sebenarnya peraturan-peraturan yang ada itu bisa mensupport 4 poin yang tadi sudah saya katakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bibong ya. Pertanyaannya itulah yang kita laksanakan sekarang, pertanyaan-pertanyaan tadi. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, bagaimana kita membuat sebuah framework yang solid dan tidak putus, yang kemudian dituangkan dalam bentuk aturan, tidak hanya di tingkat nasional, tapi sampai kalau bisa sampai tingkat desa. Nah ini yang kita bersama-sama kerjakan. Semoga insya Allah dalam jangka waktu dekat ini sudah tercipta ya kesepahaman di mana kita ayo kita bareng-bareng dan mari kita cari apa bentuk payungnya yang lebih bagus dan kemudian terus-menerus akan menjadi acuan dari semua pihak. Nah ini dari hasil pertemuan hari ini, karena sini udah juga mendekati jam makan siang, di waktu-waktu kritis juga sudah waktu dekat ke sholat zuhur bagi yang menjalankan. Jadi hasil pertemuan hari ini telah dirangkum, dirunut, dan dirumuskan dalam bentuk sebuah bentuk tulisan yang nanti saya minta ini Bang Aditya Jaya, Bang Adit dari FIL, Farmer Initiative and Livelihood di Indonesia, untuk membacakan. Oke, Mbak Nining ya, Mbak Nining, silakan. Saya kembalikan aja ke Mbak Nining. Silakan Mbak Nining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Nah, tadi seperti sudah disampaikan oleh Priyadi, ada tim dari KNPK yang membantu merumuskan hasil-hasil diskusi kita hari ini yang akan kita tindak lanjuti setelahnya. Rumusan tersebut akan disampaikan oleh Mas Gun. Silakan Mas Gun. Mungkin bisa dibantu Asror PJ untuk menampilkan. Monitor J. PJ, macan kumbang. Yang rumusan, bukan yang presentasi.
Ya, mungkin bisa dibawa ke slide berikutnya, ke kesimpulan. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan seperjuangan yang telah mengikuti dialog multi pihak kita kali ini. Yang kedua, dari pemaparan narsum, dari tanggapan, dan ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan atau bisa kita rumuskan untuk bisa dijadikan pegangan bersama, kira-kira rumusan atau tindak lanjutnya itu bagaimana begitu. Yang pertama, tentu saja kita mengapresiasi terbentuknya RAN-PK beserta pilar-pilarnya, dan perlu diteruskan, ditingkatkan sosialisasi RAN-PK agar menjadi penyadaran publik, karena banyak pihak belum menyadari kontribusi pertanian keluarga bagi dunia berupa produksi pangan, ikatan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya yang kedua, bahwasannya pertanian keluarga merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang mengakhiri kelaparan dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu diperlukan penguatan kerjasama multi pihak guna pencapaian rencana aksi nasional pertanian keluarga melalui pengarus utamaan pertanian keluarga di dalam RPJMN maupun RPJMD, dan sebagai target nasional pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, dasawarsa pertanian keluarga seharusnya seiring dengan realisasi deklarasi PBB tentang hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Yang keempat, kebijakan pertanian keluarga perlu diselaraskan dengan kebijakan reforma agraria, perhutanan sosial, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, serta pembangunan kawasan perdesaan atau SDGs desa. Lagi, pemajuan pertanian keluarga haruslah berbarengan dengan perlindungan dan pemenuhan hak petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat adat, dan desa terkait hak atas tanah, benih, air, wilayah perikanan, dan penyelesaian konflik agraria, serta penyelesaian desa yang masuk di kawasan hutan, perkebunan, dan pertambangan. Berikutnya, perlunya contoh-contoh terbaik pertanian keluarga, perlu dirumuskan strategi dan indikator pencapaian RAN-PK dan dasawarsa PBB tentang pertanian keluarga, perlu diperkuat kedudukan hukum RAN-PK. Ini lupa sedikit, kalau biasanya rencana aksi nasional itu dibentuk melalui Perpres, jadi perlu diperkuat kedudukan hukum RAN-PK melalui Perpres. Demikian beberapa hal yang bisa kami tarik benang merahnya untuk jadikan kesimpulan maupun rumusan untuk kebijakan rencana tindak lanjut kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Gun. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir, yang masih hadir di room ini. Ini sekarang sudah jam 12.18. Kita akhiri diskusi kita hari ini dengan banyak PR tentu saja ke depannya. Banyak sekali yang selain yang sudah disimpulkan oleh Mas Gun, ada banyak PR yang harus dilakukan terkait banyak hal ya, juga bagaimana kita kemudian mengkampanyekan pertanian keluarga ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Oh ya, sebelum kita bubar, foto bersama dulu, dan mohon Bapak Ibu membuka videonya, membuka kameranya. Lomba jelek. Pak Anam di saung ya, lebih enak pencahayaannya. Pak di kebun. Adem Pak Anam.
Mampir sini, Apa kabar? Pak Anam, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ketemu di sini lagi. Iya. Sudah, Asror, fotonya? Lama. Oke, sudah? Oh. Keburu kering ini. Iya. Karya. Ya belum. 1, 2, 3. Dah. Dah. Oke. Nah, mengingat banyak PR yang dihasilkan dari pertemuan ini, saya yakin akan ada pertemuan lanjutan dari pertemuan ini, dan saya berharap Bapak Ibu masih bersedia untuk hadir kalau diundang oleh KNPK. Siap. Kemudian apa namanya? Sampai peletot-peletot ngomongnya. Dan semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Jangan lupa jaga kesehatan, dan kita berharap pertanian keluarga dan petani kecil di Indonesia ini jadi semakin sejahtera dengan pertemuan kita ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sayuti. Terima kasih semua Pak Bito. Terima kasih. Bu Bibo, ketemu. Sama-sama. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan sehat. Amin. Amin. Salam sehat semua. Terima kasih. Yuk. Priyadi, thank you ya. Thank you, Dewi.